dan menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini ya. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini kita menjumpai Anda dalam talk show Bincang hari ini di edisi Jumat 17 Juni 2022. Kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa dalam event Bulan Inspirasi Bung Karno, Sultan TV menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Mural Perjuangan. Dan hari ini kita akan membahas tema mural, ruang kreasi dan juga semangat perjuangan. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk bertanya ke dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Luar biasa pemirsa, di pagi hari ini saya sudah ditemani dua narasumber kita yang kece dan nyeni gitu ya. Ini karena para seniman begitu. Yang pertama saya akan perkenalkan ada Kang Angga Trapsila Ardi selaku kru Banten Street Art atau BSA. Oh, di singkat gak ya? Iya, boleh disingkat ya. Assalamualaikum Kang Angga. Waalaikumsalam. Apa aku panggilnya Kak, Kang? Panggil nama aja deh kayaknya. Biar lebih muda. Iya, lebih muda. Karena lebih muda ya. Selamat pagi Angga, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir di studio dan nanti berkolaborasi juga besok ya dalam Mural Perjuangan bersama Sultan TV. Narasumber kita yang kedua ini seniman yang nyeni banget deh pokoknya ya. Pak Guru juga, ada Kang Indra Kesuma. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selaku pembina Banten Art Community. Banten Art Community. Oke, apa yang dibina? Masalah kekaryaan, masalah penciptaan, masalah pola berpikir dalam berkesenian itu sendiri. Itu yang saya bina. Untuk lain saya tidak bisa karena bukan bidangnya. Luar biasa. Iya. Terima kasih juga Kang Indra dan teman-teman dari Banten Art Community membersamai kita di Mural Perjuangan ya dalam event Bulan Inspirasi Bung Karno. Nah, sebelum kita bahas soal mural, saya mau tanya dulu ke Angga dan Kang Indra ya. Sosok Bung Karno melekat di hati atau seperti apa melihat sosoknya? Melekat di hati sih enggak. Cuman kita tahulah perjalanan dia itu seperti apa. Ya, jadi contoh buat anak-anak muda sih. Oke. Seharusnya. Semangatnya ya. Semangatnya. Pernah buat mural atau graffiti Bung Karno Pernah. sebelumnya? Pernah. Oke. Sosoknya? Pernah. Pernah ya? Oke. Pasti itu mah. Pasti. Kang Indra, bagaimana melihat sosok Bung Karno? Kalau saya mungkin karena saya pernah lahir di periode 70-an. Jadi saya banyak sebenarnya membaca buku-buku tentang tulisan tentang Bung Karno. Sehingga saya tertarik dengan cara berpikirnya. Tetapi saya sebagai seniman, saya tertarik dengan jiwa keseniannya. Karena ada beberapa karya di Indonesia itu atas idenya, inspirasinya. Salah satunya misalnya kayak Tugu Pancoran. Sebenarnya bukan Tugu Pancoran itu. Tugu Dirgantara. Orang sebutnya Tugu Pancoran karena diletaknya di daerah Pancoran, kan? Betul. Satu lagi Tugu Selamat Datang yang dikerjakan oleh seniman Odi Sunarso. Itu juga inspirasi Bung Karno. Dalam sejarah seni rupa itu memang ada muncul itu. Kemudian betapa giginya Bung Karno memperjuangkan simbol-simbol negara itu dengan jiwa seninya, dengan kekuasaannya, dengan mimpinya, sehingga dia berkorban untuk ketika membuat patung Selamat Datang itu patung Dirgantara, dia menjual mobil. Betul. Karena nggak punya duit. Mau bayar seniman itu nggak punya duit. Saya punya mobil ini, saya mau jual dulu. Jadi untuk biaya membeli bahan logam segala macam, itu buku biaya besar. Nah, itu yang menjadi motivasi dan ketertarikan saya tentang sosok Bung Karno. Nah, tapi dalam segi karyaan saya tidak pernah melukis Bung Karno. Ya, artinya bukan saya tidak suka, tapi belum saya lakukan, belum saja. Tapi saya pernah mengikuti pameran. Saya betul punya koleksi uang kuno, uang Sumatera Rp1. Itu pernah saya pamerkan ketika 100 tahun Bung Karno di Jogja. Nah, itu pernah dipinjam sama panitia untuk dipamerkan. Itu yang keterlibatan saya dengan
yang berhubungan dengan Soekarno. Soekarno. Iya, iya. Nah, itu. Oke. Nah, kalau berarti kalau kita lihat sosok Bung Karno ini cukup nyeni ya. Iya, betul. Ya, ini karena sangat mendukung juga para seniman untuk kemudian tadi membuat apa seni rupa dan sebagainya. Nah, Angga dan Akang Indra, kebetulan kita akan berkolaborasi dalam Mural Perjuangan. Nah, mungkin bisa minta tanggapannya bagaimana kemudian ketika kita bisa berkolaborasi dengan hal yang cukup menarik. Ini soal mural dari Angga dulu. Gimana tanggapannya? Sebelumnya teman-teman tuh nggak sebelumnya teman-teman tuh belum pernah melakukan kolaborasi seperti ini. Cuman ketika kita dapat ajakan dari Sultan TV untuk kolaborasi perjuangan tentang Soekarno itu tidak seperti biasanya, berarti kan ini sebetulnya challenge baru, tantangan baru buat teman-teman. Mungkin itu sih. Oke, challenge baru ya. Iya, Karena challenge biasanya apa yang dilukis? Lebih ke letter-letter biasa sih Kak, font gitu. Oke. Jadi ya ini tuh sebuah tantangan baru lah buat tentang si Soekarno ini. Tentang Soekarno ya. Besok akan menerjunkan berapa kru? 4 ya. Oke, sudah tergambar ide yang nanti akan digambarkan nanti? Insya Allah sudah. Sudah ada. Oke. Kang Indra, gimana tanggapannya? Mungkin apakah hal baru juga ketika ini berkolaborasi temanya Bung Karno? Kalau tema Bung Karno memang baru kali ini. Tetapi pergerakan di street art itu saya udah mulai semenjak saya masih di SMSR. Jadi saya pernah dengan kawan-kawan seni rupa itu ketika kan saya dulu SMA-nya seni kan memang. Itu kita pernah melukis kanvas 200 meter di bentang di jalan itu 200 meter. Itu hampir melibatkan hampir 100 orang lebih. Ya. Nah, itu selama 2 minggu. Jadi beresin. Proses pengerjaannya itu. Iya, sampai 2 minggu. Jadi yang heboh tuh pas pembukaan, setelah itu melanjutkan masing-masing dengan cara masing-masing. Jadi kerjasama dengan BSA ya. BSA ini hal yang sudah pernah dilakukan, tapi mungkin berbeda caranya saja. Sebab yang namanya apa? Street art ada yang bentuknya bentuk-bentuk realis, ada yang bentuk-bentuk graffiti. Ini lainnya ke graffiti, graf tulisan kan. Nah, semoga kita sama-sama bisa saling tukar pengalaman. Kami tidak merasa lebih berpengalaman dan kami juga tidak merasa juga tidak bisa membaur, tetap kita bisa sama-sama belajar. Ya, betul. Memang harusnya seperti itu. Karena di graffiti itu Kak ada 2, yang bener yang dibilang kata Bapak tadi itu. Graffiti itu ada yang bentuknya realis dan juga font. Nah, di teman-teman ini ada dua style itu. Yang pertama di font dan yang kedua di realis itu. Realis itu lebih kepada gambar atau seperti apa? Iya, gambar. Gambar. Jadi bentuknya lebih tertata, mungkin pencahayaannya lebih diatur dia. Seperti kalau graffiti kan bisa spontan. Spontanitas, mungkin goresannya cepat, itu bisa atau cuma sekedar coretan. Iya, tapi itu tetap graffiti. Apapun bentuknya itu ya graffiti. Graf itu kan tulisan. Nah, itu tulisan yang dibuat secara spontan. Ya kalau perupa yang aktif di graffiti salah satu ini Basquiat. Basquiat itu perupa Amerika kulit hitam itu yang kebetulan teman akrab Andy Warhol itu kan. Nah, itu juga seorang graffiti. Di mana-mana dia nyoret desain di mana itu. Tapi dia menjustrakannya dari graffiti itu. Itu punya kelebihan sendiri. Nah, Angga dan Kang Indra, bagaimana kemudian geliat teman-teman yang konsep pada graffiti dan kemudian mural di Kota Serang dan Banten ini seperti apa sih, Kang, geliatnya? Angga? Gimana Kak? Geliatnya seperti apa? Apakah sudah cukup banyak yang ikut serta, antusias terhadap bidang ini? Untuk saat ini di Kota Serang ya mungkin khususnya. Mungkin belum begitu ya. Cuman kalau untuk keramaian ya, untuk keramaian sih ada. Cuman kalau untuk terjun belum Kak. Belum. Masih gimana ya? Masih malu-malu deh kasarnya. Gitu. Tapi kok pelakunya sebetulnya banyak. Iya. Pelakunya sebetulnya banyak. Tapi untuk expert mereka keluar itu belum mau. Ya, belum berani deh. Bisa dibilang itu belum berani. Kalau event, apakah teman-teman mural dan graffiti pernah membuat event yang mungkin cukup besar, Kang Indra, sebelum COVID? Kalau mural, ya sebelum COVID itu pernah saya bekerja sama dengan Dewan Kesenian Cilegon. Ada kelompok mural tingkat SMP dan SMA. Itu dilaksanakan di
depan gedung pendidikan tuh apa namanya tuh yang gedung Bundar itu situ. Nah, kebetulan saya waktu jadi juri. Nah, itu alhamdulillah banyak itu pesertanya. Nah, semangat mereka itu. Nah, sekolah segala macam tuh semangat tuh. Terus saya jadi juri waktu itu. Dan saya lihat potensinya memang banyak sebenarnya. Cuman tadi dibilang apa kadang-kadang malu ya. Ya, jadi nggak ekspresif betul, artinya nggak berani bergerak cepat itu karena ngelihat kondisi siapa ya. Karena bukan teman jadi nggak itu yang jadi kadang gitu tuh, betul Pak. Ada hal yang belum cukup percaya diri ya untuk ekspos. Tapi kalau ada wadah khususnya, mungkin yang wadah yang memang menyatukan teman-teman grafiti atau mural Kota Serang, Banten ada tidak? Seperti yang saya dengar karena saya udah bergerak di Banten itu 2002 belum ada. Tapi dalam komunitas perupa ada. Jadi dulu pernah saya bentuk tahun 2002 itu namanya komunitas perupa bundaran. Jadi macam-macam orang. Dari grafiti, jadi fotografi, segala macam tuh. Yang pelukis, pematung ada di situ. Sampai bertahan di 2007. Setelah itu berkembang pada misa. Tapi tetap bergerak. Jalan sendiri lah Jalan masing-masing. sendiri, ya. Tapi awalnya sudah dikokohkan artinya punya cara berpikirnya, cara bergeraknya. Iya. Kalau jumlah komunitas? Jumlah kurang lebih 20 orang. 20 orang. Ya, anggota. Harus bisa grafiti dulu. Nggak perlu sih, nggak Kak. perlu Nggak ya. perlu. bisa dibimbing ya. Iya, bisa dibimbing. Yang penting asal ada kemauan, join, ada jalan. Ada kemauan. Iya, lihat betul. dulu ya. Lihat itu dulu. Ya. Kak Indra membimbing juga anak-anak kemudian agar bisa melukis, mural, grafiti. Pertama yang saya lakukan di sekolah, terus sudah jelas cara mendesain, cara merancang grafiti seperti apa. Kan banyak biasa anak SMA tuh seneng tuh kan. Tapi cara berpikirnya kadang-kadang mereka tidak punya, hanya grafiti aja. Kan ngirim seniornya yang sudah jadi, tidak bisa. Saya bilang kalau sudah terjun ke dunia seni, kamu harus mempunyai caramu sendiri. Betul. Nah, berpikir harus buat konsep, harus desainnya harus ada. Oh, desainnya seperti ini, kembangkan dulu desainnya. Kalau udah desainnya, maka bisa direalisasikan ke tembok atau kemanapun bisa. Ke lantai, saya bilang. Kemudian selain itu saya juga di BAC itu awal mulanya saya tidak kenal mereka. Nah, terus ini biar didengar kalau saya mendapat telepon dari SMS dari salah satu anggotanya pengen main ke rumah saya. Sebelum itu belum ada BAC-nya, masih kumpulan orang. Masih kumpulan biasa, belum ada terbentuk si BAC-nya itu. Betul. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, saya tanya dari mana, ternyata ada teman dari Cilegon yang ngasih info nyuruh ketemu saya. Nah, di sana ketemu, ngobrol. Nah, di sana keluar keinginan ngapain? Pengen bikin komunitas, pengen berkegiatan. Ayo, saya bilang, saya nggak bisa ngajar karena saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya cuma orang tua yang seneng aja kalian itu ya. Gambar, iya, seneng gambar. Biar ada kegiatan betul. Nah, saya nggak saya bilang. Akhirnya bentuklah komunitas, dibentuk komunitas, dikasih nama BAC, desain logo segala macam. Nah, di 2018 kita pameran pertama itu di rumah dinas. Nah, itu selama 5 hari. Terus sampai sekarang, kemarin pameran Ketika Cinta, kemudian pameran Skasaforia, kemarin di Hotel Madria itu. Kemarin Februari kemarin Ketika Cinta, kemudian lanjut ke kemarin pameran FDI, Forum Drawing Indonesia itu. Jadi terus bergerak dan anak-anak sempat saya ajak jalan-jalan ke Jogja kan bareng-bareng. Siapa yang mau ikut, saya bilang ke Jogja, kita jalan-jalan sambil belajar. Pada berangkat ada 4 orang 5 karena yang lain banyak kerja kan. Ada yang meliburkan diri, ya udah saya bilang kita berangkat sekitar 5 hari gitu. Lalu kita kenalkan ke teman-teman, ke pelaku-pelaku yang ini. Di sana tuh gimana Pak? Ada galerinya atau gimana? Saya datang ke studio masing-masing karena saya banyak punya teman-teman akrab kan ya, yang jago airbrush, itu ada semua. Nih orangnya ngobrol sendiri, tanya sendiri apa yang kamu butuhkan. Ya. Saya nggak akan menjelaskan apa-apa karena kamu sudah ini kan, saya udah tahu dengan mereka, dia tahu saya bilang. Nah, sekarang kamu tanya sendiri mau ngapain. Akhirnya mereka ke pematung, ke pelukis, saya ajak semua. Ke drawing, jago drawing ini, saya bilang situ. Nah, itu di sini mereka puas sepertinya kan. Nah, itu dari pulang dari sana langsung menyiapkan buat pameran Ketika Cinta Februari itu. Ketika Cinta. Dapat input tuh ya. Iya, langsung. Momen Valentine Februari. Tapi di sana kemarin kenapa ngambil tema Ketika Cinta? Karena kita tidak bicara cinta itu untuk
orang dengan orang, bisa dengan alam, bisa dengan lingkungan kan. Jadi Betul. luas sekali yang diambil Sepakat tema itu, itu. Pak. Jadi semuanya bisa digambar lewat cinta itu, lewat perhatian kan itu. Ya. Terus semangatnya dari Yogyakarta itu muncul lagi terus bergerak terus. Ya. Gak boleh berhenti saya bilang. Nah, pas kita ke Jogja kemarin kebetulan ada beberapa teman dari Jogja dan Surabaya itu ngajak ketemu di Taman Budaya. Kebetulan saya lagi pameran di sana. Nah, ketemu ini yang merancang pameran drawing nasional itu. Oke. Nah, diteruskan kemarin di Cilegon. Oke, baik Kang Indra dan Angga, nanti kita harus rehat dulu pemirsa ya. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana kemudian teman-teman dari Banten Art Community dan juga Banten Street Art memaknai mural dan juga graffiti sebagai mungkin pesan perjuangan dan kebangsaan ya. Betul. Ini agak menarik, nanti kita akan bahas. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari ini.